Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dhamma Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Nah, bahasan kita kali ini mengenai buah, yang mana buah ini mengandung vitamin, serat, dan juga mineral ya Bu, yang tinggi. Nah, ada yang bilang jangan sering-sering ngejus buah, apalagi di blender, apalagi di smoothies. Itu karena nggak baik buat anak-anak katanya Bu. Karena mengandung fruktosa yang tinggi, sehingga nanti anak tuh bisa diabetes katanya Bu. Itu apakah benar? Ya, jadi buah-buahan ya, jadi beberapa buah-buahan itu kan manis ya. Jadi kalau buah-buahan manis itu gula yang di dalam buah itu gulanya gula fruktosa yang banyak ya. Jadi kalau ada yang bilang jangan mengkonsumsi buah-buahan ya, tergantung buah-buahannya yang mana dulu. Jadi kalau memang buah-buahan dengan kadar gula yang tinggi memang tidak disarankan sering-sering ya. Jadi akan meningkatkan kandungan kadar gula darah. Jadi bukan hanya untuk anak kecil ya, untuk semua orang. Jadi itu juga harus dibatasi karena dia memang cepat menaikkan inilah ya. Jadi karena gula ya, jadi gula tinggi menghasilkan energi juga Ani ya. Jadi dia sumber energi itu gula itu. Jadi harus dipilih-pilih ya, dipilih-pilih buahnya yang mana gitu. Kemudian apakah dengan pemblenderan hubungannya itu kemana? Kalau hanya sekedar di blender rasanya tidak apa-apa ya. Kalau hanya di blender tetap saja dimasukkan serat-seratnya di situ kan tidak apa-apa ya. Kecuali misalnya ya kita menggunakan juicer. Kalau juicer itu beberapa buah ketika seperti misalnya apel ya, apel kita masukkan ke dalam juicer, nah yang keluar kan hanya airnya saja, ampasnya dibuang. Nah itu kadang-kadang yang kurang bijaksana ya. Jadi karena ampasnya ini pun kan karbohidrat, meskipun dia tidak bisa dicerna, tetapi ini kan membantu untuk melancarkan pencernaan. Jadi kita butuh juga. Jadi sayang sekali kalau dibuang ya. Apalagi misalnya kalau kita hanya sekedar memakai juicer. Tentu saja di ampas-ampas ini masih terdapat banyak sekali nih kandungan kandungan vitamin, mineral, polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan itu yang tersisa di ampas dan itu dibuangkan, itu sayang. Nah, jadi mungkin memang lebih baiknya itu ya mengkonsumsi buahnya utuh gitu Ani. Daripada di blender mending kita potong-potong langsung dikonsumsi, tetapi dengan menjaga mungkin ya kebersihannya ya. Jadi lebih baiknya seperti itu. Jadi ternyata tidak ngaruh terhadap kadar gula yang terkandung di dalamnya ya Bu. Ya kadar gulanya akan segitu saja sama saja ya. Karena gula kan tidak gampang rusak juga hanya karena proses pemblenderan itu ya. Jadi masih ya sama aja. Gulanya tidak akan terjadi perubahan gitu. Kecuali ketika kita pisahkan ya gulanya tertinggal di ampas atau segala itu. Jadi ya itu yang diperhatikan dalam mengkonsumsi buah segar ya. Tetapi mungkin bisa juga selain segar kan bisa juga kadang-kadang ya buah itu kan kadang-kadang kalau sedang musim itu kan banyak sekali dan terbuang-buang gitu kadang-kadang ya. Nah jadi kalau daripada dia terbuang, nah sebaiknya kita olah gitu. Nah, diolahnya ini yang harus butuh bagaimana sih supaya menjaga vitaminnya itu tidak banyak berkurang gitu. Jadi mungkin di podcast kita sebelumnya kita udah bahas ya Ani mengenai bagaimana pengolahan buah. Jadi menggunakan meskipun kita goreng tapi kita menggunakan minyak yang tidak panas. Jadi artinya kita menggunakan peralatan gitu. Jadi misalnya nama alatnya adalah vacuum frying. Jadi kita menggoreng menggunakan minyak ya, titik didih minyak itu tinggi bisa 130, tetapi dengan vacuum frying ini titik didihnya kita turunkan bisa di bawah 100. Jadi kadang-kadang bisa 80, bisa 90, ini tergantung dari mesin vacuum fryingnya. Jadi dia sehingga pada suhu 80 itu lebih aman untuk vitamin-vitamin maupun senyawa-senyawa fungsional yang terdapat pada buah-buahan gitu. Tetap terjaga ya Bu ya? Tetap terjaga. Atau kalau pengeringan kita gunakan pengeringan seperti food dehydrator gitu ya. Jadi dia dengan food dehydrator ini kelebihannya kita mengeringkan tetapi masih menjaga aroma, warna, rasanya. Jadi karena dengan food dehydrator itu juga kita bisa menggunakan suhu yang rendah gitu untuk mengeringkan dari buah-buahan tersebut. Buah kalau dikeringkan itu lebih awet ya Bu ya? Iya tentu saja. Jadi pengeringan adalah salah satu bentuk pengawetan ya. Jadi untuk memperpanjang umur simpannya. Jadi bisa ke buah, bisa sayur, bisa produk apa saja.
Jadi buah yang meskipun banyak ya, atau kadang-kadang ada buah yang sedang musimnya itu harganya murah sekali gitu. Nah, kadang-kadang daripada kita jual dalam keadaan segar, lebih baik kita olah dulu. Nah, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Gitu. Meningkatkan nilai jual. Meningkatkan nilai jual, benar. Nah, ternyata seperti itu ya, sahabat Dangeng Inspirasi, buah di jus maupun tidak, itu kadar gulanya tidak akan berubah. Namun sebaiknya memang mengkonsumsi buah itu secara langsung ya Bu, selain juga fresh, manfaatnya lebih kerasa langsung lah. Lebih gitu. maksimum Lebih kita maksimal. memanfaatkan ya. Nah, mungkin sekian bahasan kita mengenai buah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.